lagi masuk lagi ya tambah banyak, tapi dia terus aja sampai hari hanya ya tetap di atas. Sampai terakhir yang sisa sampai berapa? Iya mungkin di Buangnya, batas iya cuma diambil berapa ratus kan gitu. Ya itulah makanya. Jadi perjalanannya kamu tuh banyak yang Panjang. bikin deg-degan sama Iya. hatinya orang tua ya. Campur tangan Bikin Tuhannya. deg-degan. Aduh, tapi semua campur tangan Tuhan semua memang Luar biasa dari ya, kalau awal-awal emang terus ya. Tuhan mau kasih gimana pun Tuhan Iya. manusia belok-belokin pasti jadi Iya. milik gitu ya. Nah, Nil kamu sendiri Nil ya. Pengalaman kamu ngikutin lomba-lomba seperti ini kayak gitu kan ya. Ada nggak pesan-pesan buat adik-adik yang mau memulai karir seperti kamu nih, karir di SMA nih? Pesan-pesannya apa Nil? Apa ya? Ya terus aja berjuang gitu. Jangan lupa juga andelin Tuhan. Andelin Tuhan Yes, terus betul. ya. Pola belajar kamu gimana sih? Bisa sampai seperti ini? Coba kasih sedikit rahasia gitu ke yang sekarang mau mencoba seperti kamu. Belajarnya yang apa Pak? Belajar. Belajar yang gila. Iya, belajarnya yang gila. Yang gila, belajar Belajar yang gila tuh yang kayak gimana? Berenang pinggir jalan bikin plastik. Yang nggak mengenal Bukan yang waktu. gitu dong. Kamu sehari berapa lama sih belajar tuh? Nggak bisa dihitung ya Nggak Pak. tahu ya. Ya, memang anaknya Berapa ya? mau ya. Ya dia yang Memang mau anaknya sih, emang ini juga sih ya. Emang kamu Hobinya nikmatin gitu, belajar. gitu ya? Iya. Emang kamu Emang nikmatin itu? enjoy-nya ke situ Senang ya. juga ngoding gitu. Oh, kamu senang juga belajar seperti itu. Awalnya gimana sih Ci nge-build anak bisa senang sekolah, Iya. senang belajar? Belajar. Karena kan susah. Kadang-kadang ada yang berangkat les aja itu Iya iming-imingnya sih. panjang loh. Iya. Iya. Iming-iming. Iya. Nanti mami beliin ini dulu ya. Nanti mami beliin itu gitu. Ngalamin nggak dulu kayak gitu? Enggak. Iya, Jadi ngalamin enggak, gitu. puji Tuhan ya enggak. Jadi dulu dari kecil tuh kan ceritanya dia tuh 3 tahun udah bisa nulis ceritanya. Belajar sendiri atau? Iya, diajarin sama papanya. Oh, diajari. Itu semalam belajar A B C sampai Z nulis tuh cuma semalam. Oh. Ya, ceritanya itu Belum sekolah itu waktu itu. belum. Nah 3 tahun tuh sekolah kan harusnya masuknya ke nursery ya harusnya. Iya. Nah cuman waktu itu dia kan dulu kan bilingual ya sama saya tuh. Iya. Jadi campur sama bahasa Inggris kan ngomong tuh. Jadi saya pikir saya mau masukin ke sekolah internasional. Oh, international school tadinya. Awalnya. Nah terus waktu umur 3 tahun itu mau dimasukin ke, ternyata semua sekolah nggak ada yang mau nerima dia umur 3 tahun. Masih kecil. Mau nerima tapi nursery. Nursery. Sementara kita maunya K1 gitu. Iya. K1 aja, wong udah bisa nulis gitu. Jadi semua sekolah tak iderin, semua yang internasional nggak ada yang nerima. Sampai ke yang sekolah nasional, kayak pertama nasional dulu, udah ini internasional nggak ada yang mau. Akhirnya terakhir kita ke Gita School. Iya, Di Gita School itu pas waktu itu tutup, karena maksudnya bukan tutup, jadi memang waktu itu libur sih ya, jadi nggak ada murid kan. Pas waktu itu yang jaga di depan di bagian resepsionisnya tuh rupanya kepala sekolah. Saya juga nggak tahu kalau dia kepala sekolah ternyata. Ya pas sama dia tadinya juga nggak boleh, katanya iya udah nggak apa-apa ya tahun depan, katanya dikasih coba lagi. Ya udah nggak apa-apa deh Miss, ini mau lihat-lihat ruangannya aja deh biar dia minimal tahu maksud terus nggak kaget gitu, jadi tahu oh begini ya ruangannya, begini enak nggak, nyaman nggak dianya gitu. Ya udah akhirnya ayo saya antar ke kelas, katanya lihat kelas masing-masing gitu. Terus dianya ngomong ngelihat banyak gambar-gambar kan di kalau TK gitu kan, dianya ngomong pakai bahasa Inggris gitu, dengar sih ini kan dia nganter gitu. Terus dia bilang, oh bisa bahasa Inggris ya? Iya bilingual Miss. Ya udah deh kalau nggak tahun ini boleh masuk deh dicoba, katanya, tapi tolong ya dibantu sosialisasinya, katanya gitu. Soalnya dia tuh dari waktu kecil tuh, karena saya ngelesin kali ya, ngelihat sering banyak murid datang kali, jadi dari dulu tuh saya memang sering udah beliin meja tulis, saya juga beliin apa sih Mombi dulu tuh yang pokoknya yang yang ngelatih ngerangsang ininya tuh.
latihan itu sering. Buku tuh banyak saya beliin, buku-buku dari kecil loh gitu. Dari mulai bisa megang pensil kan umur 10 bulan. jadi mainan kamu pensil ya? Pensil dan Mainan buku. kamu pensil buku. Nah dia tuh selalu sama meja lipat, dia tuh kalau waktu belum sekolah dulu selalu kalau bawa meja lipat, I want to study gitu, selalu kayak gitu. Mainnya itu. Dia selalu bilang kayak gitu dari kecil tuh, mau belajar gitu. Buat Jadi, mama-mama yang baru punya anak kecil, coba Iya, mainannya enggak. pensil, buku enggak, gitu ini ya. Jadi ya udah pikir udah sekolah, akhirnya bisa tuh masuk ke K1, tapi ya itu orang-orang nggak seminggu kali, cuman berapa hari boleh ditunggu di depan ya, suruh diusirin kan. Dipulang. Ini spesial. 5 bulan saya di dalam kelas. Oh, maminya tungguin. Iya di dalam kelas, Bo. Allah. Sampai kan kita belenak ya di dalam kelas. Misnya dewekan, anaknya 15 biji, 15 orang gitu kan. Ini misnya melas pisan gitu, maksudnya dewekan ketaprakan tuh. Jadi kita kan ngebantuinnya, belenak masa di situ jogrol. Untung nggak dilamar sama sekolahnya, tuh bantuin bu di sini sekalian. 5 bulan, gile men. Berarti ini waduh rekor banget ya, sampai 5 bulan. Oh di dalam kelas lagi, udah gitu lama-lama jadi dipanggil sayanya rapat intern. Miss kepala sekolah, miss kelasnya dia. Karena dia nggak mau ditinggal, Nggak mau. nangis pasti. Iya, saya tuh nama anak satu-satunya ya kok, dan anak pertama. Jadi saya tuh takut dia tuh kalau nangis dia keringetan, takut masuk angin, sakit gitu tuh. Oh. Saya mikirnya dulu begitu. Akhirnya pas intern gitu dia bilang, Mam, maaf ya Mam, ini hari Senin tuh ada yang kepala sekolah yang punya gita sekolah datang, nanti kita bisa kena marah katanya, harus ditinggal nih Mam katanya gitu. Gimana ya, saya bilang ya udah deh Miss, titip, saya bilang tolong titip nih, saya titipin bajunya, barangkali nangis tolong gantiin, jangan sampai masuk angin. Saya bilang bener, itu pas ditinggal brok itu pintu nangis kenceng-kenceng, tapi cuma 15 menit. Ya iya, orang sebenarnya udah kenal semua aja, mau takut apa. Ini manja aja. Oh, manja aja. Manja aja dasar. Sampai sekarang tapi udah nggak kayak gitu kan ya? Kalau lomba ditinggalin mami, kamu nggak nangis guling-guling kan ya? Jangan ya. Parah deh. Nanti kuliah juga nggak boleh begitu ya. Spesial banget. Aduh, Spesial ampun. banget. Ya gitulah. Terus tipsnya intinya jangan paksa anak belajar. Bikin belajar tuh happy. Jadi waktu itu kita ngajarin dia tuh belajar apapun. Saya nggak pernah maksa dia. Pokoknya kita bikin kayak suatu cerita, dikemas dalam suatu kayak mainan, sambil main mobil misalkan, atau sambil pura-pura main apa sih kayak rumah-rumahan gitu. Dia kan memang dari kecil saya tidak kasih robot gitu yang kekerasan gitu, terus saya nggak mau gitu. Itu saya selektif gitu, maksudnya nggak mau film juga video, nggak mau yang apa VCD gitu tuh yang yang kayak power apa sih Power yang Ranger. Power Ranger apa tuh saya nggak kasih superhero gitu. gitu ya. Saya nggak mau gitu, jadi kasihnya yang lucu-lucu, Winnie the Pooh apa gitu. Pokoknya belajarnya pokoknya dibikin enjoy aja, jangan jadi seakan-akan nggak lagi belajar tuh. Main. Itu Jadi pura-puranya. kuncinya itu waktu Pura-puranya kecil. main padahal mau belajar. Ya soalnya Pinter ya. bukan, soalnya aku punya pengalaman anak les aku. Anak les aku itu dia bener-bener sampai ke toko buku aja trauma, nggak mau masuk gara-gara mamanya tuh dipaksa belajar. jadi maksa belajar, sistemnya tuh maksa. Jadi dia udah sama buku tuh udah benci banget gitu, boro-boro itu serem loh. Maka dari situ saya belajar dari ceritanya mamahnya nih, waduh udah mati ini anak gua mana, apalagi dia kan berarti SD-nya kelas 1-nya tuh 5 tahun kan, kurang banget kan umurnya gitu. Jadi makanya ini juga sekarang kan paling muda kan, umurnya selalu termuda terus karena ya itu masuknya kecepatan setahun. Jadi saya bilang waduh ini anak saya jangan sampai nanti begitu, waduh repot saya ya kalau udah dia nggak mau belajar, waduh gimana ya nantinya maksudnya. Jadi ya itu saya dapat hikmat dari Tuhan supaya jadi ya gimana supaya jangan sampai terus kalau dapat jelek tuh, maksudnya kalau misalkan pas dapat yang namanya bocah kelas 1 5 tahun ya, suruh matching tuh kan, suruh matching apa sih, jodohkan ya, menjodohkan. itu dari sini tuh diplentong jawabannya betul kok, tapi dia putar-putar. jadi kan gurunya mungkin nggak yang meriksa, jadi disalahin kan, jadi dapatnya kan cuma 9 nggak 100 gitu. Nah kalau si ini yang anak ini dulu yang sampai trauma sama buku tuh,
katanya dimarahin kalau dapat. Jadi terus mami saya juga pengalaman sama mami saya. Dulu sayanya juga sama mami saya tuh digituin gitu. Oh, iya, iya. Waduh itu kalau belajar aja juga saya dimarah-marahin. Pokoknya kalau terus adik saya juga, saya lihat adik saya juga itu kasihan, adik saya juga kalau lagi belajar nggak benar tuh sampai dicubitin, dipukul. Itu saya jadi mami saya dulu begitu gitu. Jadi Anda merasa tersinggung, merasa disinggung, syukurlah, bertobatlah mami-mami di luar sana, termasuk Iya. aku. Bertobatlah. gitu, Dapat sendiri dimarahin ya. jangan pokoknya dapat berapapun Enggak yang hargai gitu. Yang kesel, yang tangan cuy. Iya, jangan. Yang sekarang lagi ini loh, lagi apa namanya? Ini lagi jadi big issue, mama-mama yang apa ya? Karena kita mungkin gak semua orang punya talenta ngajar. Ini kan online nih, Iya. otomatis Oh, mamanya padahal kan mesti ikutan. tuh. Tuh tangan capit itu Gatel. itu lagi jadi big issue. Tangan capit. Nanti kalau udah tangan capit sendal jepit. Aduh. Iya, Parah. berawalnya gitu dari tangan jepit. Nah, jadi mungkin buat mama-mama yang kesulitan bisa hubungi Mami Leoni untuk les di Mami Leoni. Masih terima ya, Ci? Masih terima ngelesin ya? Konsultasi ya. Nanti nomornya ditaruh di sini lah ya. Iya pokoknya gitulah. Terus anak kalau dapet jelek ya jangan dimarahin. Ya hargain aja, bagus. Paling saya push dia supaya dapat 100-nya, saya kasih reward ya, harus berani ngasih rewardnya itu. Ya, harga dari reward. Saya nggak asal lalu sampai sekarang nih. Kemarin dapat medali apa nih? Perunggu dapat apa kamu? Ya, apa tuh? Waduh. Dapat apa kamu hadiahnya? Satu apa set. tuh? Satu set apa? Satu set apa? Musik. Bukan. Studio. Bukan alat makeup kan? Seperangkat, Bo. Seperangkat apa? Alat apa? dapat laptop, Terus Oh, dapat apa lagi? seperangkat Seperangkat loh, laptop, monitor, keyboard, keyboardnya. sama Apa lagi mouse-nya. tuh? Mouse-nya tuh apa lagi tuh? Ada Sama meja kursi. meja sama kursinya. Waduh. Semua seperangkat. Rewardnya Alan Baing dong. Iya, seperangkat itu. Rewardnya segitu. Aduh. Padahal waktu kamu menang tuh kamu dapat apa aja dari sananya? Belum nih ini hadiahnya, medalinya belum, masih di on the way nih. Masih ada di Medalinya jalur. ada Uang pembinaan juga. Uang pembinaan. Uang pembinaan sebesar berapa Nah, tuh? belum tahu nih. Gantiin Iya. ke mami. Traktir Ada minimal uang pembinaan. traktir ke mami loh. Terus Masih apa ada lagi ya? di JNE. Ada merchandise. Masih ada di Iya, medalinya dikirim. Kalau itu kan via transfer mungkin ya. Iya, Traktir transfer. mami loh ya. Iya dong, traktir mami dong. Traktir mami, traktir papi. Dia tuh anak ke pertama berarti. Ini apa? Tunggal. Oh tunggal, anak tunggal. Oh, anak tunggal yang berbobot. Iya, jadi harus ini aja berani rewardnya, dan kita kalau udah janji jangan sampai mengingkari. Kita nanti dia nggak percaya lagi kan. Maksudnya kita harus bisa jaga image. Maksudnya nih saya tuh orang tua yang bisa kamu percaya. Saya janji nggak pernah saya ingkarin gitu. Walaupun kalau misalkan pernah sih bukan ngingkar, cuman agak mundur sih. Nah ini juga kemarin juga agak nyicil nih. Soalnya kan laptopnya harganya saya udah bilang ini OSN hadiahnya sok mau yang ya lumayan lah, paling besar hadiah ini. Saya bilang udah nggak apa-apa, sok mahal nggak apa-apa wis. Jangan deket-deket, jangan deket-deket dari sini duduknya bahaya. Bisikannya Lamborghini kok. Iya, saya bilang mahal nggak apa-apa. Saya bilang. Terus dia bilang nanti om Ferrarinya lagi on the way om. Kalau saya minta mobil. Ntar nggak belajar dong kalau itu mah. Jalan-jalan mulu. Nanti jalan-jalan melulu. Tapi kalau dari balik lagi ya ke Olimpiade tadi ya. Hasil dari yang kamu udah prestasi yang sudah sebegitu wownya itu nanti ke depannya untuk kuliah dan sebagainya pasti akan ada perbedaan juga dong ya. Ini juga belum murid yang selesai ternyata spesial ya kok. Oh perjuangannya belum selesai ternyata. Saya masih ada ya, lagi. kita pikir udah selesai. Saya dulu nggak ngerti. Saya dulu tahu sih abis selesai OSN kalau dapat medali masuk ke pelatnas. Ya. Pelatihan nasional yang punya sama pemerintah. aja kayak atlet Karena berarti kita ya? udah tanda tangan kontrak lah. Soalnya kemarin waktu sebelum OSN juga tanda tangan kan di atas materai. Di situ tertulis bilang bahwa kalau bersedia wajib ya bersedia Iya, mengikuti mengikuti harus wajib pelatihan. mengikuti pelatihan nasional itu, pelatnas itu Oh, wajib. pelatnas itu. Nah saya pikir pelatnas tuh ya pelatnas ya cuma dilatih biasa, sering kan saya juga dengar teman-teman saya yang anaknya OSN iya masuk pelatnas ya beli ngerti ya pikir iya pelatihan biasa gitu cuma dari pemerintah pikir begitu.
Terus anaknya dikarantina kan ke luar kota gitu 2 minggu, 3 minggu nanti baru pulang gitu tuh. Jadi ini berhubung online ya beda ya. Nah ternyata pelatnas itu ada pelatnas 1, 2, 3, 4. Ternyata dari pelatnas ini tuh saingan lagi, ditanding lagi, masuk ke pelatnas 2, diambil cuma 16 orang. Dari 16 orang ditanding lagi tinggal 8 orang ke pelatnas 3. Pelatnas 3-nya ke pelatnas 4 tinggal 4 orang. Nah 4 orang ini maju lagi ke lomba internasional ternyata. Oh ini bakalan ngadepin internasional nih, belum selesai Ternyata kamu belum ya. selesai. Padahal kita pikir kita udah eksklusif yang pertama meliput. Berarti nanti waktu internasional kita harus dapat yang eksklusif juga nih. Siapa tahu nggak Untuk kamu kebijakan. menang, kita langsung eksklusif liputan live. Waduh. Siapa tahu nanti ke Jerman apa kemana ya. Ikut ya berarti kita ya. Ikut live ya di sana. Ternyata belum Amin. Perwakilan Cirebon loh. Pak Ajis gimana nih? CMM yang pertama kali liput loh. Jadi kita juga kudu dimodalin ngikut. Kok jadi ngikut? Pak Ajis supportnya buat anak-anak. Pasti nih, mudah-mudahan didengar sama Pak Ajis. Nanti ditekin lah, dibikin hashtagnya ke Pak Ajis lah biar didengar. Nasional. Oh ini bakal internasional. Nah setelah internasional selesai, kayak itu berarti selama berarti nanti sampai lulus SMA ini atau kayaknya bakal lebih bakal deh. manjang sampai nanti waktunya kuliah? Nyambung ke kuliah kali ya itu ya. Iya. Itu bisa dibarengin sama kuliah atau kamu konsen dulu ke sini? Nah itu belum tahu, kita belum ngerti deh. Itu barengan Gimana sih tuh? biasanya. Oh barengan. Kuliah Jadi kamu kuliah berjalan, pelatnas berjalan, berjalan gitu. pelatnas Iya. berjalan. Emang bisa begitu? Ya, nggak tahu tuh gimana nantinya. Nggak tahu, belum tahu sih. Tapi Belum kuliah pernah juga. langsung otomatis masuk ke situ ke UI. Nah Belum. itu juga Belum- masih belum belum ada tahu kabar. nih. Kalau ada yang bilang masuk pas ada yang jadi waktu tahun 2000 berapa? 18 2000. pelatnas 1 udah dapat. Tapi waktu yang sebelumnya pelatnas 2. Pelatnas 2 baru dapat. Jadi tahun ini belum free ada pass-nya, kabar. free pass itunya masuk universitas negerinya. Gitu. Ini jadi belum tahu. Waduh, saingannya masih banyak. Gitu. Semangat pasti bisa. Asal rajin mukul aja. Mukul apa? Bulu tangkis. Itu lombanya bulu tangkis. Kamu ini rajin ketik-ketik kayaknya ya, rajin begini-begini. Iya, sampai kadang nggak tega juga sih ngelihatnya sampai kayaknya yang ribut aja. Udah jam 12 sudah tidur ya, jam 12 sudah tidur. Tapi Bablas masih nanti sampai jam 1. Sayanya kadang udah seringnya udah ketiduran saya. Nanti saya bangun mau kencing gitu, cih masih nongkrong bening laptop. Tidur. Saya bilang sama tak. Sering tak marahin mulu kan jadinya tidur. Nanti kalau sakit lu nggak bisa ikut lomba, malah nggak bisa konsentrasi. Saya bilang gimana sih orang kalau mau pinter tuh kudu sehat. Saya bilang kalau lu nya nggak kayak begini ya repot dong. Saya bilang kalau sakit daya tahan tubuhnya berkurang, apalagi lagi musim covid begini. Oh, iya, Gue bilang tidur udah. Nah, jadi intinya keluar di kamar banget. Engkau hari keluar paling makan, mandi, terus paling kalau olahraga. Udah keluar Masih sempet kamar tuh cuma olahraga, masih sempat kepikiran. ya harus ini lagi diet Masih ya. pelayanan, Pelayanan masih juga. begituan pelayanan sih saya bilang Tadi tetap sebelum lomba. pelayanan. Ya saya minta off 2 minggu. Oh, 2 minggu ya? 2 minggu aja off ya di bareng pelayanan. saya ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya bareng. Iya, kalau saya bilang kalau ibadah umum tetap aja kan sekalian ke gereja, nggak apa-apa, pelayanan juga sekalian. Atau Tapi kalau latihannya. cuman kalau kayak pemuda PBI itu kan hari Sabtu, jadi kan lumayan Sabtu bisa buat dia latihan kan banyak kontes tuh jadi kita bilangnya kontes kalau di itu kontes tuh apa sih jadi kontes tuh jadi banyak latihan tuh dari online tuh kontes itu kita bilangnya kontes. Oh kayak quiz lah gitu. Iya Kayak banyak quiz itu gitu ya. jadi ada jadwal jam segini ada gitu nanti jadi makanya saya bilang kalau yang PBI KABI terus ya itu saya bilang stop dulu 2 minggu ini fokus aja dulu tapi sebelumnya sih tetap jalan Tetap terus jalan ya. tetap KPP apa ITM lagi itu kan saya bilang stop dulu deh saya bilang jangan ini dulu saya bilang Pokoknya jangan konsen dulu. yang 2 minggu itu doang 2 minggu mau hari H-nya Jadi big moment waktu pengumuman rasanya gimana? Sebelum pengumuman, detik pengumuman. Yang lebih heboh siapa? Lebih heboh Mami apa Daniel? Ya sama-sama aja deg-degan semua. Udah gitu acaranya juga banyak, ada penampilan apa dulu Oh cepetan gitu bawaannya ya. Nggak tutup ya? Kayak pembukaan, Iya.
Iya. Banyak ada Tarian drama-drama dulu, segala macam. ada nyanyi Ada sambutan dulu. Sambutannya aja berapa biji tuh, dari mulai jam 7 pengumuman tuh akhirnya jam 8 lebih, sampai aku bilang, wah ini sih benar-benar pas pengumuman kita pings, wis giliran pingsannya Ya, gue nyanyi ya bisa gitu deg pas pengumuman wis kelengar kejedak. Aduh, gitu live. Iya, jadi gue ikut deg-degan. Mana sih gue nyari-nyari nggak ada. Oh, lu ikutan juga ya? Kadang ngabarin, aduh Tuhan apa? Padahal itu live loh di YouTube. Di YouTube ya ada ya live Iya, ya. di live ya. Ya tapi emang panjang sih, soalnya pembukaannya aja hampir lama loh pembukaannya. Berarti itu sekalian penutupan ya? Iya, sekalian penutupan jadinya lama deh. Tiba-tiba di detik diumumkan yang heboh siapa? Seremonialnya gimana seremonial? Langsung konverti nggak? Jeder gitu. Mamanya langsung nangis. Begitu diumumin akunya langsung nangis nih waktu kemarin. Sampai nangis langsung enggak. Tadi dia pikir mau moto gitu rencananya, udah deket-deket dia tuh. Udah nggak sempet. Iya, udah begitu Blank semua. namanya itu langsung udah jadi mau langsung melukin, dia langsung nangis, udah mati. Aduh, untung bukan di sana ya, kalau di sana gua malu. Malu ntar ngejegar nangis sendiri. Papanya diam aja. Papa sih lebih Papa juga tenang. lupa foto. Pasti Papa juga lupa foto ya? Enggak foto jadinya. Tapi dia sempat foto sedikit waktu itu. Tapi kamu panggil Cici kemarin di rumah, jadi Cici siapin foto nggak? Kalau lupa fotonya. Ceder. Fotografer. Jadi momennya ambiar ya, mau moto apa rusak semuanya. Rusak semua. Jadi momen Aduh. pelukan. Jadi momen berpelukan. Itu gimana rasanya begitu kamu diumumin kamu dapet perunggu, itu gimana rasanya? Ya senang banget sih pasti. Biasanya yang pasti sih plong ya. Iya. Ada rasa plong. Waduh. Gimana Iya. Ci rasanya Ci? Iya, tadinya kita Apalagi juga- maminya pasti plong. Aduh. Iya. Wis mewek. Ada satu orang lagi yang ikut plong. Itu ibu-ibu yang pucat. Iya. Aduh. Pucet ya. Nah itu jangan lagi sama gua yang urus. Ya yang penting mah apapun hasilnya masih masuk lah ya, perunggu ya, masih dapat Wow medali. banget itu Ya, wah. iya. Anak Cirebon. Nah, Nil, kalau tips nih ya untuk waktu kamu selama lomba gitu kan, waktu lomba sampai kamu ini gitu kan, itu konsentrasi yang supaya tetap fokus tuh gimana? Apa ya? Lombanya tuh gimana sih? Terakhir nih sebelum ngasih soal kita kan kelarin apa? acaranya, kasih Di, tips dulu. ngasih soal apa ngajuin yang punya kamu, majuin di waktu tertentu gitu. Kamu presentasi nggak sih? Apanya? Ada nggak ada presentasi gitu nggak? Oh, enggak sih. Dikasih case gitu loh, kasus. Langsung Dikasih dikerjain, dari sana? gitu. Dikasih- Langsung dikerjain saat itu juga. Problem Di waktu. gitu. Iya, ada waktunya 5 Tapi jam. online. 5 jam loh, Online. 2 hari. Online. Orang-orang OSN sehari, kimia apa semua sehari. Informatika 2 hari, udah gitu setiap harinya 5 jam Live itu tuh. live langsung. 5 jam. Nggak boleh nanti dimatiin dikumpulin gitu. Enggak bisa. Paling izin kencing sebentar udah. 5 jam dari jam berapa tuh, 7:30 sampai 7:30. Oh, kameranya tuh nyala terus berarti ya? Iya, di ini kan ada Iya, jadi- ini ya, ada Iya pantauan bener-bener ini ya. Heeh. Susah buat. hari. Jadi kayak di CCTV aja. Iya. 2 hari itu. Oh Tegang. jadi dia ngasih case, berarti kita sama sekali nggak tahu case-nya apa, Nggak tahu tahu. tuh dikasih Jadi iya, langsung 5 mikir. jam dikasih 3 problem gitu, Iya, suruh 3 solve case. pakai suruh bikin programnya gitu. Udah gitu beranak cucu pula, ya kan? Satu nomor tuh A B C D ya. Gimana sih berapa gimana sih Kak? Berapa? Ya, jadi ada beberapa subtasnya gitu. Iya, satu nomor tuh makanya 5 jam tuh. Banyak banget. Itu kamu bisa tetap fokus, tetap bener-bener setia mengerjakan gitu. Tipsnya apa tuh buat mereka yang nantinya junior kamu yang bakalan mau ikutan lomba juga nih? Tipsnya apa tuh? Ya jangan gampang putus asa aja. Dan gampang putus asa ya. Tapi kamu kalau ngalamin kesulitan kayak begitu, ini kamu apa? Kuncian kamu apa untuk melewati kesulitan-kesulitan itu? Ya jadi biasanya mikir gitu sambil doa sama Tuhan gitu, Tuhan apa ini, gimana ini caranya. Biasanya tuh nanti ada Roh Kudus yang bakal nunjukin kamu Iya. gitu ya. Sip banget ya, oke banget. Jadi tipsnya jangan pernah berputus asa, selalu libatin Tuhan Ya, dalam doa. segala pergumulan ya. Terus
fokus yang menisi ya, karena itu case ya modelnya. Kalau nggak fokus ya susah Orang tua juga benar-benar punya hati ya. bermental baja seperti ini Jaringan untuk ya. mendampingi anak-anak Jaringan. bermental baja walaupun bercucuran air mata ya Ci. Iya, aduh, tiap doa juga. Bercucuran air mata ya. Dianya lomba juga kita, ayo kita peperangan sama suami, ayo kita doa, dia lagi ini, kita doa, dia lagi ngerjain, Kita kita ngerjain doa, belakang ayo itu kita support berdoa, sistemnya berdoa kita ya. berdoa, ayo. Luar Ayo, biasa sampai merinding aku. Sampai Kita berdoa, merinding. ayo. Ya kan kemurahan Tuhan aja ya semuanya juga ya. Kayak ya, tapi ya intinya sih waktu yang tahun lalu juga gagal tuh, intinya walaupun kita sudah berdoa, kalau memang tidak dikabulkan, Belum waktu. Ya. belum waktunya Tuhan. Jadi jangan pernah marah sama Tuhan, jangan pernah udah Tuhan nggak ngabulin, udah gue nggak mau ke gereja apa segala macam. Ya. Enggak, Tuhan melihat hati loh. Jadi mungkin waktu itu juga saya udah bilang, saya dibilang Tuhan, kalau memang anak saya waktu tahun lalu nih, anak saya nggak masuk ke nasional, walaupun itu impian saya, walaupun itu saya harus dengan cucuran air mata, tapi kalau sampai memang belum waktunya, saya nggak mau marah sama Tuhan. Saya bilang saya mau tetap bersyukur karena udah dikasih kesempatan ikut gitu. Jadi ya intinya semua harus bersyukur lah, intinya jangan pernah ya gimana lah, pokoknya jangan marah lah gitu. Pokoknya kita harus tetap ya udah bersyukur, udah dikasih kesempatan sampai provinsi waktu tahun lalu ya, urutan 7 lagi kan, bukan saya pikir tuh nggak masuk tuh urutannya waktu tahun lalu tuh, pikir saya urutan ke 30 apa 50 berapa kan gitu ya, pikir tuh ternyata pas udah tahu urutan 7 tambah sakit hati. Ini sakit hati tuh. Tambah sedih gitu ya. Tambah aduh 7 dulu kok waktu tahun-tahun lalu 7 kan bisa masuk, Ya. kenapa kali ini enggak? Itu kan kecewanya luar biasa loh. Maksudnya kalau kita mau marah sama Tuhan bisa loh, saya mau kecewa sama Tuhan bisa loh. Saya udah berdoa, saya udah melayani, tapi kok Tuhan nggak kabulin permohonan saya, doa saya yang sudah bercucuran air mata istilahnya. Tapi ya saya maksudnya Tuhan nih lihat hati saya, maksud saya biarpun tetap anak saya kecewa, biar mama, tapi saya mau belajar menerima, saya mau belajar bersyukur, apapun yang sudah Tuhan kasih saya mau mengucap syukur, dan saya percaya ya ada waktunya Tuhan. Waktunya tuh. Gitu, mungkin sekarang belum waktunya, oke latihan lagi saya Sekarang bilang. waktunya. Nah ya udah latihan lagi terus, jadi dia tetap terus latihan Dan terbukti lagi. ya waktunya Tuhan Iya, ternyata waktunya yang Tuhan ada. terbaik. Jadi tahun ini ya. Gitu. Wow. Jadi buat Daniel mau say something sama mama apa? Udah kayak gini sampai sekarang ini, jadi mau ngomong apa sama mama? Ya makasih buat mama. Mamanya dilihat dong. Biar romantis. Ntar tolong kasih love di sini. Udah dukung sampai bisa dapat medali KSN. Udah dapet reward juga ya. Banyak lomba, berarti rewardnya masih banyak nih gitu kan. Dipikirin yang berikutnya mau apa lagi. Iya, sampai keder kadang. Apalagi ya rewardnya, nyumpain apa pokoknya. Jangan nanya mau Ini Irwan ya. udah punya, ini udah. Jangan nanya mau Irwan ya. Nah sekarang dari maminya sendiri buat Daniel apa? Say somethingnya apa? Ya saya tuh udah pesannya saya satu, saya bilang Koko berhasil ya, walaupun bukan, kita memang doanya minta dapat emas ya. Ya. Cuman kalau Tuhan udah kasih perunggu ya udah puji Tuhan, haleluya ya, itu udah Ya, betul. suatu anugerah Itu udah wow. banget. Ya anugerah banget, daripada nggak dapat. Saya bilang kok ini bukan usaha Koko sendiri, saya bilang tetap rendah hati, saya Ya. bilang jangan sombong, saya bilang pesan saya satu itu, tetap rendah hati, jangan sombong, karena dibalik semua ini tuh bukan karena Koko pinter loh, ini semua karena kemurahan Ya. Tuhan, saya bilang. Betul. Sampai gede nanti sampai mama mati, nomor satu rendah hati, terus taat sama Tuhan, takut sama Tuhan, semua ikutin turutin semua perintah peringatan ketetapannya Tuhan semuanya. Saya bilang jangan pernah menyimpang ke kiri ke kanan, saya bilang mama bukan orang kaya, mama nggak bisa modalin apa-apa, saya sering bilang kayak gitu. Saya cuman pesan itu saja, jadi saya cuman punya iman ke Tuhan, yang itu yang saya mau istilahnya transferkan ke anak saya, seperti di Alkitab juga kan bilang, di Perjanjian Lama bilang kamu ceritakan ke anak cucumu setiap saat gitu, maksudnya pada saat apa sih lagi bersama apa gitu, harus selalu cerita kebesaran Tuhan apa segala. Nah itu yang saya mau iniin gitu, maksudnya itulah pegang satu
itu saya nggak bisa modalin apa-apa. Tapi kalau kamu takut akan Tuhan, kamu setia sama Tuhan, hati kamu, Tuhan ngeliat hati kamu berpaut sama Tuhan, pasti Tuhan berkati apapun yang kamu kerjakan. Amin, amin. Cuma itu aja sih kayak pesan saya itu satu. Mantap, peluk mamanya dong. Sering nih terus. Wow. Ini ya sampai mau berkaca-kaca loh. Sebagai seorang mama juga jadi ikutan berkaca-kaca. Semoga podcast kali ini benar-benar memberikan berkat dan inspirasi buat kalian semua yang Nambah-nambah informasi, nambah-nambah pengetahuan. informasi juga, menambah tips juga. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe. Thank you juga buat Denny, thank you banget udah datang dan datang dan sukses berbagi sama terus, kita di sini. maju terus, ikut pelatnasnya terus, maju terus Yap. sampai tahap-tahap bisa selesai Iya. ke luar negeri. Tapi jangan lupa pokoknya sertakan Tuhan. Sertakan Tuhan. Ya. Jangan lupa pelayanan lagi kalau CWL. Pesannya itu ya. Kalau saya WA jangan lupa ya pelayanan ya. Oke deh kalau gitu kita ketemu lagi di podcast berikutnya guys. Ya. Thank God you bless for you. watching. Ciao. God bless.